Jadilah terang tanpa memadam cahaya orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Capailah bahagia tanpa melukai hati orang lain. Dan yang paling penting, jadilah baik tanpa memburukan orang lain. Bersedia. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Gegap gembita, euforia Olimpiade masih sangat terasa sampai dengan hari ini. Terlebih di momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, kado istimewa karena torehan prestasi baik atlet maupun wasit yang mampu mengharumkan nama negara di kancah internasional Olimpiade Tokyo 2020. Dan telah hadir bersama dengan kita sang pengadil lapangan cabur olahraga bulu tangkis asal Indonesia yang memimpin partai laga final Olimpiade bulu tangkis di Tokyo kemarin. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wahyana. Baik, terima kasih Mas. Nah, ini artis yang mendadak viral di berbagai media sosial. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa stasiun TV nih Pak yang sudah tampil di berbagai media? Sudah nggak kehitung ya, kalau TV ya kurang lebih sudah 9-10 gitu, tapi kalau media cetak maupun online sudah nggak kehitung lagi. Ya, terlalu banyak Pak ya. Gimana Pak dengan para siswa, bangga Pak ya? Ya, Gurunya pastinya begitu Mas. laginya begitu. Nah, Pak, ini kan sebuah kebanggaan punya bagi kami, KONI Gunung Kidul, di sela-sela kesibukan Bapak. Ini kan baru saja selesai karantina juga Pak ya? Iya, kemarin Baru. saya karantina 8 hari di Jakarta sepulang dari Tokyo. Nah, ini kita mencoba untuk sedikit Pak berbagi ilmu dan diskusi terkait dengan pengalaman Bapak sebagai seorang wasit maupun juga karir ke depan, agar kemudian bisa menjadi motivasi untuk para pelaku-pelaku olahraga khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, daerah Jakarta, dan pada akhirnya di tingkat nasional, agar kemudian bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Sejak kapan kemudian Bapak memilih menjadi seorang wasit? Saya dengar kan sebelumnya Bapak ini sebelum terjun ke wasit menjadi seorang atlet bola voli, betul ya Pak ya? Betul. Kok bisa sampai seperti itu Pak, dari voli kemudian ke badminton gitu? Ya, sejak dari SLTA, tepatnya di SGO Negeri Yogyakarta, itu saya sudah menggeluti cabang olahraga bola voli. Ya, kemudian meningkat saat ke perguruan tinggi, juga di FPOK, IKIP Negeri Yogyakarta, saya juga menggeluti cabang olahraga bola voli, dan memang itu merupakan hobi yang utama, dan saat itu kemampuan saya lumayan ya Mas. Lumayan. Sudah tampil di event apa Pak ketika menjadi seorang pemain bola voli waktu itu? Ya, ke Jorda, kemudian ke Jorda. seleksi PON dan Seleksi lain PON sebagainya. juga. Ya, cuma karena cedera ankle kaki sebelah kiri yang cukup parah, sehingga dokter menyarankan untuk istirahat, gantung sepatu Pak ya. gantung sepatu dari bola voli, karena memang di bola voli kan memerlukan daya ledak atau power yang luar biasa di kaki ya. Jadi ya, untuk itu maka saya ikuti saran dokter, istirahat kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun itu. Terus kemudian diajak teman, Mas, kalau nanti nggak olahraga lama-lama badannya terus gemuk loh kalau habis jadi atlet. Akhirnya diajaklah untuk bermain bulu tangkis di daerah Gudian itu. Berarti sebelum ke bulu tangkis, untuk menekuni di cabur sebagai seorang atlet di bola voli itu kira-kira berapa tahun Pak? Saya cukup lama Mas. Cukup lama. Dari kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum, sejak sebelum dari kuliah, saya. Jadi 70, mulai 78 kalau nggak salah itu. 78. Ya, sampai 94 saya. 94. Iya, cukup lama juga ya. 18-an tahun lah kurang lebih Pak ya. Cukup banyak lama. Ya. Terus kemudian ketemu dengan teman, nggak alih proses sebagai seorang atlet bulu tangkis waktu itu ya? Bukan atlet Mas, tapi untuk menjaga kebugaran saja supaya badannya tidak langsung melar gitu kan. Itu maka saya ikuti untuk latihan
ya untuk menjaga stamina saja sebelumnya 2 minggu sekali berlatih bulu tangkis itu. Di usia? Saat itu 94 tadi kan gantung sepatuan itu. Ya, 95 akhir ya. 95. Ya, 95 ya 95 96 awal. 95 96 Pak ya. Ya. Itu beralih menjadi olahragawan di bulu tangkis. Ya. Sampai kemudian bisa menjadi wasit Pak itu Pak. Nah, setelah banyak teman di bulu tangkis gitu kan, ya kita ada saat itu kejuaraan di tingkat Kabupaten Sleman. Saya ditawarin untuk, Mas bisa nggak kalau jadi hakim garis? Saya tanya hakim garis itu yang seperti apa? Kan kita belum tahu ya. Belum tahu. Pak bola itu Pak ya. Iya. Seperti apa? Dijelaskan. Oh itu loh kalau shuttle-nya masuk hanya menunjuk ke lapangan. Tapi kalau shuttle-nya keluar merentangkan tangan terus bilang out. Oh kalau seperti itu insya Allah saya bisa. Nah gitu. Nah, awalnya dari situ. Kemudian saya ikuti saja, itu ada kejuaraan selama 6 hari kalau nggak salah saat itu, ya ikut begitu. Langsung menjadi hakim garis. Hakim garis itu selama 2 tahun saya. Selama 2 tahun. 98 sampai 2000. Nah, selama menjadi hakim garis pernah nggak sih Pak diprotes yang paling berdekatan dengan penonton itu kan hakim garis kan itu. Apalagi kalau di kampung-kampung kan Pak. Kalau di tingkat level bawah ya, kabupaten, provinsi, bahkan nasional itu kan belum ada teknologi yang seperti sekarang saat itu, ya kan? Jadi protes itu ya pasti ada, wajar-wajar saja karena kita kan yang selama bertugas walaupun kita konsentrasi penuh tapi kadang-kadang karena cepatnya shuttle mendarat di lapangan, kadang kita hilang juga. Ini masuk atau keluar? Iya, kadang-kadang begitu. Iya. Lah kadang-kadang di situ lebih cermat penonton ketika ingin marah-marah kan itu. Betul. Itu 2 tahun yang lebih Pak ya. Kemudian langsung setelah itu menjadi wasit utama gitu mungkin Pak? Belum. Jadi begini. Gimana Pak? Setelah 2 tahun itu ada ujian wasit tingkat Kabupaten Sleman. Saya ditawarin karena sudah sering bertugas kan. Hubungan juga semakin banyak kan teman-teman di situ. Mas besok akan ada ujian wasit tingkat kabupaten, mau ikut saja gitu kan. Oke, saya coba gitu. Awalnya jangan cuma mencoba, belum ada niat ingin jadi wasit dan lain sebagainya. Nah, dicoba. Nanti kalau saya berhasil, oke lanjut, kalau enggak saya berhenti. Ya akhirnya kita ikuti dan ternyata hasilnya bagus gitu kan. Di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten bagus. Terus setelah gitu teman-teman itu mendorong. Pengkap Sleman juga mendorong. Pengkap PBSI Sleman juga mendorong. Udah kamu terus saja lanjut ke tingkat provinsi, nanti kalau ada ujian tingkat provinsi. Nah akhirnya di 2002 setelah 2 tahun di Pengkap Sleman, 2002 itu saya dikirim ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya. Eventnya ke Jogja atau Porda itu Pak? Kalau dulu teori dulu. Latihan wasitnya Pak ya? Ya latihan teori dulu, terus kemudian ada simulasi teman main kita minta untuk wasit begitu, terus untuk praktikalnya di Kejurda ya. Dan itu saya lulus, hasilnya juga bagus gitu. Terus 2004 itu kan ada kejurnas di Jogja. Ya akhir tahun mestinya, tetapi karena sesuatu hal ditunda sampai Januari 2005 baru terlaksana. Dan saya dikirim oleh Provinsi DIY untuk mengikuti ujian tingkat nasional B. Ya, jadi ada nasional B, ada nasional A. Nasional B dulu. Oke, saya ikuti. Kalau yang nasional B itu lingkup untuk memimpin pertandingan seperti apa itu Pak? Mungkin ada kategori. Begini, kalau nasional B kan semua mulai dari teori, wawancara, memimpin pertandingan, kita masih pakai bahasa Indonesia. Kalau lulus nasional B ya sikapnya misalkan ada kejuaraan nasional itu sudah bisa sebenarnya. Ya. Itu yang B Pak ya. Berarti kalau yang A sudah menggunakan bahasa Inggris gitu Pak. Sudah menggunakan bahasa Inggris dan itu boleh memimpin kejuaraan yang internasional tapi ada di Indonesia. Susah kan Pak itu, olahraga itu kan, olahraga biasanya bahasa komunikasinya dengan siswa maupun masyarakat kan bahasa Indonesia lah.
itu kemudian harus bertransisi itu menggunakan bahasa Inggris dalam sebuah kejuaraan. Ya. Seberapa lama Pak itu kemudian adaptasinya untuk ke sana? Ya, memang itu merupakan tantangan yang luar biasa, tapi memang saya suka dengan tantangan. Tantangan, gitu. nah ini kuncinya, suka dengan tantangan. Suka dengan tantangan. Ya. Kita istilahnya never give up. Ya, tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah sebelum kita mencoba. Ya kan, kalau kita sudah menyerah dulu, belum pernah mencoba, ya kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, iya, gitu kapan kan. mau tahu hasilnya kalau iya, mencoba. Betul. Nah, itu saya mengalir saja setelah 2 tahun dari hampir 2 tahun dari Januari 2005, kemudian di bulan Mei 2006 itu saya dipanggil untuk ujian wasit nasional A. 2006 di Indonesia Open Surabaya. Di Surabaya, itu. Indonesia Iya. Open. Ya, itu kemudian ada waktu kurang lebih 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan itu kok 1,5 bulan? Iya, betul. Saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan saya di dalam bahasa Inggris. Di bahasa kursus Pak ya? Enggak, saya tidak pernah join the course. Enggak pernah kursus? No. Gimana cerita ini Pak? Ya, otodidak saja. Otodidak. Membaca buku, kemudian melihat film-film di TV, mendengarkan musik, itu aja. Ya, akhirnya betul kejadian saya ujian wasit nasional A di Surabaya. Saat itu ada 8 ya pesertanya. Saya termasuk ranking 2 nasional. Tingkat nasional. Ya, ranking 2. Kemudian selang 1 bulan, di bulan Juni 2006 itu ada jatah Indonesia untuk mengirim wasit Asia Accreditation. Wasit Asia Accreditation. Ya kan? Nah, karena yang ranking 1-nya itu tidak bisa berangkat, ya, tidak bisa berangkat, maka saya dikirimlah saya ke Kuala Lumpur, Malaysia 2006 itu. Pertama kali ke luar negeri. Apa yang kemudian dirasakan Pak? Bisa memimpin laga di tingkat internasional pertama kali, nah itu yang begitu tanggal lagi gitu. Ya, kalau pertama sebenarnya tidak. Waktu Indonesia Open kan kita sudah memimpin. Ya cuma tapi kan ada di Indonesia. Kalau di luar negeri ya memang ada rasa was-was juga ya, jangan-jangan nanti saya tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, karena saya suka tantangan dan tidak mau menyerah, ya saya berusaha. Ya akhirnya saat itu dari 11 negara peserta, saya lulus ranking 3 Asia. Ranking 3, luar biasa sekali. Terus berlanjut sampai kemudian di tingkat internasional. Iya, itu setelah 2 tahun saya mengantongi lisensi Badminton Asia Accreditation. Akhirnya di 2008 saya dipanggil oleh Badminton Asia untuk mengikuti ujian Badminton Asia Certification. Certification itu 1 level di atasnya Accreditation. Iya, Accreditation A tadi Pak ya. Ya. Apa yang kemudian Pak Wahyana PBVSI ataupun kelembagaan ini menilai wasit ini mampu atau tidak, kemudian mampu untuk menaikkan grade kualifikasi sertifikat sebagai seorang wasit? Ya kan kita melalui asesmen Mas, jadi melalui ujian. Di dalam ujian itu dinilai baik praktikal maupun teorinya. Ya yang dianggap mampu dan layak ya pasti diberikan kesempatan untuk naik lagi gitu. Pasca pertandingan berarti ada evaluasi Pak ya, yang kemudian bisa menentukan ini bisa naik atau memimpin pertandingan berikutnya, seperti itu mungkin Pak? Atau pasti ya? Pasti. Ya. Itu di pertandingan pertama di luar negeri. Setelah itu mungkin Pak di event-event yang lain? Ya, setelah 2008 saya mendapatkan Badminton Asia Certificated ya, karena sudah lulus ya. Certificated umpire. Akhirnya penugasan itu dari Badminton Asia juga dari PPBSI. Jadi sudah semakin banyak tugas panggilan gitu. Akhirnya di 2012 saya dikirim ujian wasit BWF Accreditation. Ya, itu di Chiba, Jepang tahun 2012. Di Jepang. Iya. Itu saya dari Asia itu ada beberapa teman yang 4 atau 5 gitu. Saya tidak begitu ingat. Tapi satu-satunya wakil Indonesia Pak ya? Iya, saat itu ya. Dan
dari 16 peserta 14 negara itu ada 4 yang tidak lulus saat itu. Saya termasuk 12 yang lulus. 12 yang lulus. Iya. Luar biasa sekali. Ini yang kemudian menjadi batu loncatan untuk memimpin di event-event internasional berikutnya. Yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Iya. Sebelum di Olimpiade, Pak. Iya. Di event apa, Pak? Jadi sebelum ke Olimpiade, kita kan untuk Olimpiade tidak boleh kalau BWF accredited. Ya. Accredited, saya kan masih accredited. Nah, itu akhirnya saya harus menunggu 4 tahun lagi di 2016. 2016. Ya, itu diundang untuk ujian BWF certification di Thomas Uber Cup final. Thomas Uber Cup? Ya, final di Kunsen, China. China. Ya, itu saya ujian, akhirnya lulus. Nah, saat itu saya sudah dinyatakan punya lisensi tertinggi di wasit bulu tangkis dunia, yaitu BWF certificated. Gitu. Itu yang kemudian sertifikat paling tinggi? Ya, itu paling tinggi, dan memang kualifikasi untuk bisa ke Olimpiade, salah satu syaratnya atau unsur utamanya memang harus sudah mengantongi BWF certificated. 2016. Iya. Kalau dilihat dari proses perjalanan 96 baru kemudian beralih olahraga 98, kemudian 2002, 2004, 2006, 2012. Ini kan tahapannya begitu lancar. Bapak ini jangan-jangan DNA-nya memang bulu tangkis, Pak? Keturunan bulu tangkis gitu mungkin. Tidak, saya tidak punya latar belakang bulu tangkis di keluarga, yaitu bapak saya juga seorang petani, ibu itu pedagang di pasar. Itu yang kemudian menjadi motivasi Bu, Pak ya? Iya, itu motivasinya memang saya dulu sekolah di guru olahraga itu karena memang pertama faktor ekonomi, ya. Berharap setelah lulus punya SIM untuk mengajar sehingga meningkatkan faktor ekonomi. Kemudian yang kedua itu gemar berolahraga. Yang ketiganya itu ingat dengan kata-kata guru agama saya di SD. Yaitu bahwa orang yang baik itu yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Itu. Dan itu kemudian Bapak bisa lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Tapi kemudian minimal ketika menjadi keinginan guru kan sudah tercapai, Kak. Iya. Menjadi seorang guru kan, Pak. Iya. Pertama kali Pak menjadi seorang guru di SD, SMP maupun SMA. Saya sebenarnya lulus SGO itu alhamdulillah diterima di FPOK IKIP Negeri Yogyakarta. Ya. Saat itu lulusan SGO 153 orang, hanya 2 orang yang diterima di IKIP Negeri saat itu. Nah. Ya, itu saya sendiri heran ya, kenapa teman-teman yang lain kok tidak bisa diterima gitu. Berarti oginya Bapak ini memang luar biasa. Iya, ya itu faktor keberuntungan juga dan memang mungkin Allah istilahnya ridho saya ke situ. Nah, setelah lulus saya sebetulnya tidak langsung diterima menjadi pegawai negeri. Saya wiyata bakti di STM negeri STM Piri Yogyakarta. Di Piri. Yang di Basiro itu di STM-nya. Itu saya 5 tahun di sana. 5 tahun sampai 95, kemudian saya diterima menjadi pegawai negeri. Ditempatkan pertama kali di SMP Negeri 4 Patok Gunung Kidul sampai saat ini. Jadi kira-kira sudah 26 tahun lah di sini. 26 tahun mengajar di Gunung Kidul, SMP Negeri 4 Gunung Kidul. Ya, berarti SMP Negeri 4 Patok Gunung Kidul ini menjadi sebuah saksi sejarah perjalanan Bapak ini kan. Betul. Menjadi seorang wasit internasional. Iya. Ada kendala nggak Pak sih? Kan Bapak guru ini kan, ketika harus kemudian memimpin pertandingan di event-event internasional. Pada awalnya, pada saat level saya masih istilahnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu kan istilahnya masih apa ya, kalau orang menganggap itu masih sepele, masih remeh begitu. Sehingga kadang memang izinnya sulit juga ya. Izin jadi sulit, Pak, harus berbagi, harus memilih misalkan dalam 1 tahun itu harus memilih mana yang bisa pergi, mana yang tidak. Dan memanfaatkan waktu libur dan lain sebagainya saat itu. Nah setelah sampai ke internasional yaitu badminton Asia itu izin sudah mulai agak mudah. Mungkin baru agak mudah ya. baru. Paskanya udah agak tahu juga nih Pak. Oh ternyata berprestasi juga ya gitu ya. Mengharumkan sekolah juga dan daerah juga ya. Iya. Terus kemudian di perjalanan itu kan ada guru olahraga lagi ditempatkan di tempat saya. Nah, akhirnya ada 2 guru kan. Ya. Nah pada saat dulu sebelum pandemi
teman saya ini bisa menggantikan tugas saya pada saat saya tinggal, sehingga izinnya agak lunak begitu. Dan kalau masa pandemi ini kan kita mengajarnya online ya. Bahkan kemarin di Tokyo itu pada saat ada jam pelajaran, saya menyempatkan diri mengajar anak-anak secara online. Itu. Jadi saya kira nggak ada kendala sampai situ. Nah, setelah begitu kira-kira tahun berapa ya itu 2015 atau 16 gitu, kepala sekolah ganti baru. Kepala sekolah ganti, ya. Kebijakan ganti juga nih kan. Kebijakan ganti dan beliau menyarankan sekarang kita gini aja, karena panggilan resmi dari BWF ada, surat dari PBSI ada, bagaimana kalau kita membuat pengantar saja, kita kirim ke Dinas Pendidikan. Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul. Waktu itu kepala dinasnya masih Pak waktu Dodo. Itu masih Pak Kasio ya. Oh, Pak Kasio. Ya, Pak Kasio, Pak Dodo itu akhirnya beliau istilahnya mensupport malah. Tapi disampaikan bahwa oke, untuk yang tingkat nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia cukup sampai kepala dinas. Tetapi untuk yang ke luar negeri harus sampai bupati. Nah, gitu. Nah, karena responnya positif dan bagus, ya akhirnya pada saat saya mau pergi ke luar negeri, saya sampai bupati, tapi melalui kepala dinas kan, saya ceki ke kepala dinas, itu beliau-beliau mendukung dan tidak ada masalah, bahkan dibuatkan surat perintah tugas, dan alhamdulillah sampai saat ini sekarang sudah mulai enak. Gitu. Mulai enak, dan tadi pun juga habis menerima penghargaan dari Bupati Gunung Kidul di upacara hari ulang tahun yang ke-70 di Republik Indonesia, Pak ya. Iya, luar biasa. Kebanggaan ya Pak ya. Jangan-jangan ke sekolah nanti muridnya udah lupa. Artis gitu Pak ya. Saya merasa biasa saja, Mas. Itu yang kemudian menarik kan Pak. Dari sisi pengalaman, Bapak kan bisa membandingkan, melihat di tengah lapangan gaya bermain atlet, kemudian pelatih sampai pelatih juga kan Pak. Ketika Bapak 20 tahun lebih di Kabupaten Gunung Kidul, melihat proses pembinaan olahraga, khususnya bulu tangkis, ataupun secara makro, apa yang kemudian menurut Bapak mungkin ada yang kurang, atau ada yang bisa untuk dipus lagi agar kemudian prestasi ini meningkat? Iya, kalau kita berbicara skop Gunung Kidul ya, itu sebenarnya pembinaan di klub-klub itu sudah bagus ya, cuma klub di Gunung Kidul itu kan tidak banyak. Beda dengan di kota maupun di Sleman, itu yang klubnya memang cukup banyak. Nah, itu memang apa ya, kendalanya saya kira masalah dana. Pendanaan. Kebijakan pendanaan. Betul, karena catat ini ya. Betul, karena atlet itu bisa berkembang dengan baik apabila sarana prasarana dan pendukung lainnya harus betul-betul dipenuhi. Ya, kita dipenuhi. Tidak sedikit atlet kita setelah istilahnya hampir mencapai puncak, hampir mencapai kematangan, dia diambil oleh klub-klub besar. Seperti contoh misalkan ke Jarum atau Jaya Raya atau Eksis atau Suryanaga atau mana. Nah, dan itu di Gunung Kidul memang banyak Pak ya. Banyak yang istilahnya lari ke sana istilahnya. Nah, dengan begitu akhirnya kita pada saat ada Porda dan lain sebagainya, kita kan tidak bisa berbuat banyak. Ya, karena mereka mengklaim bahwa ini saya yang istilahnya membuat matang gitu kan. Yang membina. Sehingga pada saat kita membutuhkan kan perizinan susah sulit, juga, karena tidak ada MOU sebelumnya kan. Dan ini yang dirasakan oleh KONI Kabupaten Gunung Kidul Pak, ketika dalam sebuah event kejuaraan Porda di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Iya betul. Saya juga ikut merasakan seperti itu. Makanya memang diperlukan istilahnya semua stakeholder itu terlibat, ya baik pemerintah maupun bidang olahraga di Gunung Kidul ya. Itu harus betul-betul ini diopeni. Ya. Semua stakeholder terlibat, tidak hanya Pemkapnya, tidak hanya KONI, tapi seluruh Pak ya. Betul. Pemerintah daerah, termasuk juga dinas. Iya. Karena apa, kalau hanya kita mengandalkan klub itu kemampuannya apa? Dia dapat dana paling dari iuran atlet. Bahkan kalau atletnya tidak mampu, seorang pelatih pun mungkin membebaskan biaya itu. Betul. Nah, dari situ kan
dana tidak seberapa, dikelola sedemikian rupa sehingga sarana prasarananya mungkin kurang ya, kurang diperhatikan. Sarana prasarana yang masih sangat minim sehingga pada akhirnya mengganggu proses prestasi atlet Kabupaten Gunung Kidul. Ini yang kemudian Bapak rasakan ketika melihat perkembangan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Besar ini pemegang kebijakan, ini kan mumpung Pak, sebentar lagi kan Gunung Kidul ada dinas baru, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan harapannya pada akhirnya kebijakan untuk olahraga itu lebih ketimbang di tahun-tahun semoga begitu Mas. Semoga begitu. Mungkin siap jadi kepala dinas Pak? Kalau saya gini Mas, ya apalah artinya seorang wasit gitu kan. Jadi ya ada kemampuan manajerial kan Pak. Ya kemampuan manajerial di lapangan oke, tapi kalau manajerial di kantor belum tentu kan, belum tentu. Ya. Itu perjalanan Bapak, kemudian hal yang kemudian menjadi lihat proses pemilihan di Kabupaten Gunung Kidul. Kembali tadi Pak ke Olimpiade. Ya. Beberapa hari yang lalu kan viral begitu luar biasanya. Saya malah tidak mengira itu. Teman-teman sering Pak, ini wasit dari Gunung Kidul kan itu SMP 4 Patok ya. Gunung Kidul. Apa yang kemudian Bapak rasakan sampai kemudian di tahapan itu duduk di kursi sang pengadil di final Olimpiade? Ya, tentu saja semua orang akan merasa bangga ada di kursi tersebut ya, karena itu merupakan event multi event, kejuaraan multi event tertinggi di dunia. Semua wasit tidak hanya di cabang bulu tangkis, tapi semua cabang olahraga pasti menginginkan di posisi bisa bertugas di Olimpiade karena itu memang betul-betul high level kan. Nah, saya tentu saja merasa bangga sekali di karier saya ini ada kesempatan untuk bertugas di Olimpiade karena tidak semua wasit BWF certificated itu ada kesempatan untuk ke sana, Mas. Iya. Sampai di kemarin Pak di kejuaraan Olimpiade, dari total pertandingan yang ada di cabur badminton, kalau nggak salah 36 wasit Pak yang waktu itu. 26 wasit ya. Iya. Berapa kali sebelum memimpin pertandingan final di partai-partai penyisian? Ya, rata-rata kita bertugas sehari itu antara 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. Iya. Berarti dalam Olimpiade kemarin berapa kali itu, Pak? Ya, kalau saya tidak salah hitung, karena sampai sekarang record of work-nya itu belum dikirim. Ya, biasanya kan begitu selesai ada record of work yang dikirim. Sampai saat ini saya belum, tapi menurut hitungan saya dengan final itu 27 kali saya. 27 kali memimpin pertandingan di event Olimpiade yang kemudian tentunya dari hasil penilaian layak untuk memimpin laga grand final. Iya. Ada protes nggak sih Pak? Sejauh ini tidak ada, kemarin lancar-lancar saja. Lancar Pak ya? Ya. Lebih senang mana ketika memimpin jadi seorang wasit ketika dihadiri penonton dengan tidak ada penonton? Kan kemarin di Olimpiade nggak ada penonton kan Pak ya? Betul. Ya sebenarnya semua ada plus minusnya ya Mas. Kalau ada penonton memang ada istilahnya pressure tersendiri ya, tekanan tersendiri. Apalagi kalau di Jakarta itu luar biasa penonton. Indonesia itu. Iya. Pada saat pandemi dengan tidak adanya penonton atau no spectator itu ya berbeda. Kalau dari segi konsentrasi kita lebih bisa fokus, ya lebih bisa fokus. Cuma yang apa ya? Kalau saya merasa euforianya gimana ya? Bukan masalah euforia, tapi di situ kan lengang ya, sepi. Paling tepukan hanya 1-2 dari pemain-pemain yang mensupport gitu kan. Nah, dengan double mic atau 2 mic ya, untuk TV sama untuk audiens di stadium itu dengan sangat jelas apabila kita berbuat kesalahan sedikit aja itu pasti terdengar itu. Itu ya susahnya di situ. Maka kita harus betul-betul hati-hati kemarin. Karena nggak ada suara yang lain kan. Nggak ada suara yang lain. Penonton biasanya. Betul. Seperti itu. Sampai dengan hari ini Pak, ada keinginan kemudian harus mengakhiri karir kan udah puncak nih kan Pak. Di usia berapa mungkin atau ada target khusus? Saya sebenarnya tidak ada target khusus, tapi kita ikuti aturan saja ya. Nanti pada saat saya sudah pensiun ya berhenti aja. Berhenti. Pensiun. Tapi begini Mas, saya kan sejak 2018 ditetapkan sebagai
badminton Asia Assessor Panel. Jadi termasuk tim penilai pada saat ada ujian badminton Asia. Jadi walaupun mungkin nanti saya sudah pensiun, saya masih kemungkinan dipanggil untuk keluar negeri untuk menilai. Menilai begitu. Dan semacam pengawas gitu Pak ya. Pengawas wasit itu Pak ya. Asesor. Jadi penguji, tim penguji. Betul. Kemudian sejak 2020 kemarin sampai 2024 saya dipercaya untuk menjadi pengurus pusat PBSI, ya Subbid Perwasitan. Setelah ini berarti pindah Jakarta lagi nih Pak. Jadi pengurus pusat PBSI kan Pak. Iya. Berarti ketika sudah menjadi asesor itu bisa menyelenggarakan semacam pelatihan untuk wasit gitu Pak mungkin? Ya kalau penyelenggaraan tingkat Asia kan diatur oleh Badminton Asia ya. Jadi cuma di tingkat nasional mungkin. Internasional. Jadi dia di tingkat Asia, region ya. Jadi benua Asia begitu. Mereka yang arrange, kemudian dipilih siapa asesor yang akan menguji di sana. Di tingkat nasional nggak ada Pak asesor itu? Kalau tingkat nasional saya termasuk asesor nasional sejak tahun 2014 atau 15. 2014 saya sudah asesor nasional. Ada beberapa teman juga yang satu panel dengan saya. Luar biasa sekali. Perjalanan mulus sekali nih. Tahapan prestasi itu kan kayak jalan tol kan Pak ya. Mengalir aja. Mengalir terus ini. Dikocah seperti ini. Sampai kemudian menjadi luar biasa ketika harus memilih Pak. Ini Bapak boleh jawab, boleh tidak. Ya. Pengen jadi guru atau jadi wasit? Ya, kalau saya disuruh memilih, memang harus betul memilih. Saya tetap memilih jadi guru karena apa, itu merupakan cita-cita saya sejak kecil. Dan kalau guru boleh dikatakan bisa untuk menjamin hidup ya. Sedangkan di wasit itu kan kita tidak mesti ada tugas. Dalam 1 bulan belum tentu ada. Mungkin 2-3 bulan sekali ada gitu. Jadi kalau untuk tumpuan hidup memang di wasit sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin karena kita makan setiap saat ya. Atau setiap hari kita makan, setiap hari kita memenuhi keperluan. Sedangkan kalau tugas di wasit kan hanya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya, itu jadi nggak pada cukup. Akhirnya hanya diperoleh semacam dari event-event ketika memimpin pertandingan Pak. Betul. Tapi kan juga tidak untuk kemungkinan kan Pak, ketika pemerintah memiliki kebijakan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional itu kemudian menjadi keleluasaannya lebih untuk menjadi bagian dari ASN. Siapa tahu kan juga wasit bisa kan Pak, artinya kemudian ditarik di kementerian kan itu. Tapi sampai saat ini belum ada Mas. Belum ada. Sampai saat ini belum ada istilahnya perhatian pemerintah yang sampai ke sana. Saya tidak tahu untuk kedepannya seperti apa. Ya mungkin minimal di Gunung Kidul, Kadin Porawa, pemuda olahraga Kabupaten Gunung Kidul ke depan. Ya saya tidak tahu Mas. Jadi kita mengalir aja, kita ikuti Jadi kalau ada orang mengatakan rencana Allah sebenarnya lebih indah daripada rencana kita. Betul. Itu aja. Allah memberikan apa yang bukan menjadi keinginan kita, tetapi menjadi kebutuhan kita. Allah hadir bersama dengan kita. Iya. Itu ketika memilih menjadi seorang guru dengan berbagai macam alasan, apalagi pengabdian untuk masyarakat agar lebih bermanfaat. Betul. Yang kedua Pak, dari semua event nasional, internasional, sampai kemudian di tingkat olimpiade paling tinggi, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih Pak honornya menjadi seorang wasit olimpiade itu? Ini pertanyaan yang memang susah sebenarnya untuk dijawab. Kan siapa tahu kemudian teman-teman kita yang menjadi atlet memang sudah mentok, bisa beralih profesi Pak menjadi seorang wasit. Jadi begini Mas, kalau di bulu tangkis itu memang beda dengan sepak bola ya. Kalau sepak bola itu 1 kali pertandingan kan dia sudah jelas sekian akan diterima. Kalau di bulu tangkis tidak. Di bulu tangkis itu istilahnya ngitungnya per day, per hari. Ya, per hari itu hari? Ya, 1 hari dihitung sekian gitu di bulu tangkis. Jadi tidak per pertandingan. Tidak per pertandingan. Karena mungkin pertimbangannya kita pada saat ada kejuaraan dengan menggunakan 4 lapangan saja kan jumlah wasitnya sudah mungkin 12 atau 16. Belum hakim garisnya, belum referee-nya.
Ya itu memerlukan cost yang sangat tinggi. Mungkin perhitungannya seperti itu. Ya kalau itu di semua level kejuaraan Pak ya? Betul. Ya semua level kejuaraan hampir sama karena memang sudah ada standarnya. Nah, untuk kejuaraan-kejuaraan yang dalam tanda kutip itu adalah honornya, ya. Itu yang lebih tinggi memang kalau multi event seperti SEA Games, Asian Games, Olympic. Ya, kalau yang lainnya hampir sama begitu. Sama. Jadi saya tidak boleh menyebutkan. Tapi minimal pengalaman sudah sampai ke berbagai benua kan Pak ya. Iya betul. Pada akhirnya di tahapan ini apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para atlet, pelaku olahraga dan pemegang kebijakan terkait olahraga? Ya baik. Kalau untuk atlet, kemudian pelatih, kemudian perangkat pertandingan seperti wasit, kemudian meja pertandingan dan lain sebagainya itu sebetulnya hampir sama. Kalau saya menilainya begini, ada 3 hal yang harus dipegang teguh. Yang pertama yaitu beribadah. Ibadah. Ya sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita memang harus wajib beribadah. Kemudian berdoa dan berusaha. Itu yang kuncinya ada 3 itu. Nah, di dalam berusaha itu ada beberapa kuncinya juga. Yang pertama tentu harus ada niat. Ya, kita misalkan mengeluh cabang olahraga ini sebagai atlet, sebagai wasit atau sebagai apa, niatnya ada tidak? Itu yang pertama. Yang kedua semangat. Harus punya semangat yang cukup tinggi, pantang menyerah, ya, atau tidak mudah menyerah. Itu yang kedua. Ya, karena apa? Kalau kita mudah atau mudah menyerah itu, ya akhirnya apa yang akan kita capai tidak bisa berhasil. Gagal berhenti, ya tidak akan jadi, ya kan? Ya. Misalkan gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi. Ya. Nah, itulah memang dinamikanya seperti itu. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian disiplin, Mas. Disiplin itu yang dikatakan unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai seorang atlet juga begitu, sebagai seorang pelatih begitu, seorang wasit pun harus punya disiplin tinggi. Karakter seorang olahragawan. Iya, harus itu. Karena kalau kita sudah tidak disiplin, ya sudah. Yang harusnya latihan jam sekian, kita molor, akhirnya waktunya habis dan lain sebagainya. Jadi itu sudah mengurangi istilahnya. Iya. Kemudian jangan mudah merasa puas. Dalam tanda kutip pernah puas. Merasa puas dalam tanda kutip yang positif. Yang positif. Ya, jangan diartikan negatif ya. Itu. Jadi misalkan sebagai seorang atlet juara tingkat sekolah. Iya. Nah, jangan merasa puas. Harus kemudian harus punya cita-cita yang lebih tinggi. Sama seorang wasit juga harus begitu. Jangan puas hanya di tingkat kabupaten. Tingkatkan kemampuan untuk menuju ke level-level berikutnya. Itu jadi memang harus tahap demi tahap dilalui dengan baik. Kemudian kalau sudah berhasil, rendah hati harus selalu dipertahankan. Kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh sombong karena Allah itu tidak menyukai orang yang sombong. Kalau kita sombong dan Allah itu ingin menjatuhkan kita, hanya dalam hitungan detik itu bisa kembali ke 0 atau bahkan minus, Mas. Minus. Itu beberapa hal yang perlu dicatat. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Pak Wahyanya dari berbagai macam tahapan, tidak mudah puas dengan keberhasilan yang diperoleh, terus berlatih, berupaya, tetapi kemudian tidak lupa kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, berserah diri, berdoa. Inilah yang kemudian pada tahapan akhir bisa menempatkan Bapak sampai pada sebuah prestasi tertinggi sebagai seorang wasit memimpin laga final di Olimpiade Tokyo 2020. Kado yang luar biasa tentunya Pak Wahyanya. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. KONI Kabupaten Gunung Kidul, sehat selalu Bapak. Ya. Matur suwun. Terima kasih Mas. Ampun kesupen kali Gunung Kidul. Oh, tidak mungkin Mas, tidak mungkin karena saya sudah 26 tahun 26 tahun Kidul, bahkan masih ada waktu-waktu lagi mungkin sampai
tambah lagi kan tahunnya. Ya. Atau boleh saya akhiri dengan slogan, boleh? Boleh. 1, 2, 3 silahkan monggo Pak. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Jadilah terang tanpa memadam cahaya orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Capailah bahagia tanpa melukai hati orang lain. Dan yang paling penting, jadilah baik tanpa memburukan orang lain. Terima kasih, itulah bincang kita bersama dengan wasit Olimpiade Tokyo 2020 Bapak Dr. Andes Wahyana, guru SMP Negeri 4 Patok Gunung Kidul. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sama-sama Mas, sehat selalu. Dan tentunya salam olahraga. Jaya.